Dan akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan sisa tubuh dari Adrian yang sudah tercabik-cabik karena dimakan 6 babi di dalam kandang babi di pekarangan dekat gudang rumah Heather. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan kisah dari Adrian Jones, seorang bocah kecil berumur 7 tahun yang disiksa dan juga dianiaya oleh ibu tiri dan juga ayah kandungnya. Kasus dari Adrian ini merupakan kasus yang sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat sadis dan juga tidak manusiawi. Adrian melewati masa kecilnya dengan penuh penderitaan. Bahkan nih guys, walaupun si Adrian ini sudah meninggal dunia, penderitaannya belum sampai di situ. Karena jasadnya dijadikan santapan 6 ekor babi yang sedang kelaparan. Wah. Sebelumnya aku mau sampaikan kepada kalian semua yang agak sensitif dengan kasus seperti ini, boleh banget skip video ini dan nonton aja video aku yang lainnya. Karena kasus dari Adrian ini benar-benar sangat-sangat sadis dan sangat-sangat mengerikan. Sungguh sebanyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke kasusnya. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, Adrian Jones ini dilahirkan di Kansas City, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 2008. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Nama ibu kandungnya adalah Dana Pierce dan juga ayahnya Michael Jones. Adrian ini merupakan sosok anak kecil yang manis, periang, dan juga bercita-cita ingin menjadi seorang pesepak bola. Cuman pada akhirnya Adrian ini sama sekali tidak pernah bisa meraih cita-citanya. Nah awalnya guys, keluarga dari Michael ini biasa-biasa aja. Baik-baik saja, tidak ada masalah apapun. Sama seperti keluarga pada umumnya. Namun yang namanya keluarga pasti ada pasang surutnya. Kadang-kadang terjadi pertengkaran kemudian baikan lagi. Tapi pada akhirnya kerukunan dari keluarga Michael ini sudah tidak bisa dipertahankan. Dan pada akhirnya Michael dan juga Dana memutuskan untuk bercerai. Nah setelah Michael dan juga Dana bercerai, hak asuh dari ketiga anak mereka jatuh kepada Dana. Sementara si Michael karena dia merasa kesepian, akhirnya dia pun menikah lagi dengan seorang janda beranak 3 juga yang bernama Heather. Nah selanjutnya beberapa tahun kemudian semenjak Adrian dan juga kedua saudaranya tinggal bersama ibunya di daerah Lawrence, Kansas, Amerika Serikat, pada tahun 2012 ada seseorang yang melihat Adrian bersama kedua saudaranya terabaikan. Bahkan mereka dibiarkan bolos sekolah. Akhirnya orang ini menelpon kepada Kansas Department for Children and Families atau disingkat DFC. Dia bilang kepada pihak DFC kalau Dana tidak merawat anak-anaknya dengan baik dan juga tidak memperhatikan kondisi anaknya. Akhirnya karena laporan ini, pihak DFC Kansas memindahkan hak asuh Dana kepada Michael atas ketiga anak mereka. Nah akhirnya tinggallah ketiga anak ini Adrian bersama kedua saudaranya dengan Michael, ayahnya. Jadi di dalam rumah Michael ada 8 orang. Michael beserta ketiga anaknya dan juga Heather bersama ketiga anaknya. Nah selama tinggal bersama ayahnya Michael, Adrian bersama kedua saudaranya hilang kontak dengan keluarga ibunya. Jadi dia tidak pernah lagi berhubungan dengan ibunya semenjak tinggal bersama ayahnya. Nah selanjutnya pada tahun 2013, Michael bersama anak dan juga istrinya pindah ke Missouri, di mana pada saat itu Adrian ini berumur sekitar 5 tahun. Nah di Missouri ini mereka hidup tertutup. Michael melarang semua anak-anaknya untuk keluar dari rumah. Bahkan anak-anaknya disekolahkan di rumah atau homeschooling. Dan pada masa inilah Michael dan juga Heather suka menyiksa Adrian. Michael suka meninju perut Adrian dan juga suka menendangnya. Sementara si Heather suka menarik atau menjewer telinga dari Adrian. Bahkan Adrian juga sering dikunci di dalam kamarnya dan dibiarkan tidur sendiri tanpa selimut dan juga bantal. Tidak ada alasan yang pasti kenapa kedua orang tuanya ini menyiksa Adrian. Dan kenapa mereka berdua memilih Adrian dibanding kedua saudaranya. Padahal Adrian ini bukanlah sosok anak yang nakal atau bandel. Dia juga sangat menyayangi adik tirinya yang berusia 4 tahun, setahun lebih muda darinya. Selanjutnya guys, pada bulan Juli 2013, ada lagi seseorang yang melapor kepada Missouri Children's Division. MCD ini merupakan lembaga perlindungan anak di Missouri, sama dengan DFC kalau di Kansas. Nah orang ini melapor kepada pihak MCD kalau ada sesuatu yang aneh dengan keluarga Michael. Dia curiga karena dia ini pernah melihat Heather mencekik leher Adrian. Dia juga melihat Adrian memakan makanan dari tong sampah. Bahkan dia juga menyaksikan Adrian dipukul sampai pantatnya berdarah. Nah setelah mendengar laporan itu, akhirnya pihak pekerja sosial dan juga polisi divisi anak Missouri mengunjungi rumah Michael dan juga Heather. Dan pada saat mereka sampai di sana, mereka pun mewawancarai Adrian. Nah pada saat Adrian ini ditanya tentang kehidupannya dan juga kondisinya di dalam rumah itu, dia menjawab selayaknya anak-anak pada umumnya. Dia sangat-sangat jujur. Dia mengatakan kalau ayahku sering menendangku, sering meninju perutku dan juga memukul kepalaku. Terus ibuku suka menarik telingaku dan itu rasanya sangat sakit. Bahkan mereka mengunciku di dalam kamar dan dibiarkan tidur tanpa bantal dan juga tanpa selimut. Tapi asal kalian semua tahu, laporan dari Adrian ini sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh para pekerja sosial dari Missouri. Mereka hanya mendengarkan dan juga mencatat laporan dari Adrian. Mungkin mereka tidak menindaklanjuti karena tidak adanya luka luar di tubuh Adrian. Jadi tidak ada bukti kuat yang memberatkan kedua orang tuanya.
Selanjutnya guys, hari-hari mengerikan itu dilewati oleh Adrian di dalam rumahnya di Missouri itu. Sampai akhirnya pada tahun 2015, Michael membawa istri dan juga anak-anaknya kembali ke Kansas. Mereka ini tinggal di sebuah rumah sewaan, tepatnya di blok 50,200, sebelah utara Jalan 99. Nama pemilik rumah itu adalah Jane Hovers. Nah, di dalam rumah inilah guys, Michael dan juga Heather menyiksa Adrian lebih sadis dari sebelumnya. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Adrian ini diperkirakan disiksa selama 9 bulan, sejak Januari 2015 sampai akhirnya dia meninggal dunia. Sehari-hari di dalam rumah itu Adrian menjalani kehidupan yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan orang dewasa saja belum tentu bisa melalui apa yang dilalui oleh si Adrian ini. Tanpa alasan dia ini sering dipukul pakai sapu sampai wajahnya berdarah-darah. Dia juga dilarang makan. Dan kalau dia ini berani mengambil makanan secara diam-diam, dia bakalan dihukum. Dia disuruh berdiri berjam-jam dalam kondisi tangan menghadap ke atas. Dia juga pernah diikat di atas meja dengan kondisi mata tertutup, terus disuruh makan saus apel yang dicampur dengan serangga dan juga kotoran dalam kondisi tangannya terikat. Jadi dia ini makan pakai mulut langsung guys, kayak binatang. Dia ini juga pernah disuruh berdiri di dalam kolam air kotor, setinggi lehernya sampai semalaman. Bayangin coba guys, bagaimana dinginnya. Ini Amerika, cuacanya dingin. Bahkan pernah juga tangannya diikat, terus di hadapannya ada semangkok makanan. Tapi mulut Adrian ini disumbat pakai sabun batang guys. Jadi dia nggak bisa makan makanan itu. Wah, bener-bener parah banget, sadis banget kan kedua orang tuanya ini. Selanjutnya guys, dari semua penyiksaan yang dialami oleh Adrian, membuat tubuhnya penuh dengan luka-luka dan juga sangat babak belur. Tubuhnya yang dulu sehat, terus mukanya yang cabi, menjadi sangat-sangat kurus sampai tulang-tulangnya kelihatan. Kulitnya penuh dengan bekas luka, giginya busuk, dan juga matanya cekung. Bahkan dia ini sudah tidak memiliki kekuatan untuk bisa berdiri dan juga bersandar di dinding. Saking parahnya kondisinya. Dan asal kalian semua tahu yang paling parahnya lagi, si Heather ini mengabadikan semua momen ketika dia menyiksa Adrian. Dia memotret luka-luka Adrian dan juga merekam video ketika dia menyiksa Adrian. Semua bukti penyiksaan yang dilakukan Heather kepada Adrian disimpan di dalam akun Apple iCloud milik dari Heather. Bahkan dia ini juga pernah mengumumkan di akun Facebooknya kalau dia akan membunuh Adrian tepat pada hari Natal pada tahun 2014. Dia ini guys mau mengikuti adegan dalam sebuah film. Jadi dia ini terinspirasi dalam sebuah adegan film yang berjudul The Walking Dead. Di mana di dalam film itu ada adegan seseorang menembak seorang anak di bagian kepalanya dari belakang. Dan selanjutnya guys, penyiksaan terakhir Adrian terjadi pada bulan Oktober tahun 2015. Di mana dia ini disekap di dalam kamar mandi dalam kondisi telanjang dan juga dibiarkan kelaparan, jadi tidak diberikan makanan oleh si Heather dan juga Michael. Sampai akhirnya Adrian ini meninggal dunia di dalam kamar mandi itu. Sebenarnya salah satu saudaranya ini sempat mendengar teriakan dari Adrian. Adrian berteriak, "Saya akan mati." Tapi saudaranya ini tidak berusaha untuk menolong Adrian. Mungkin karena dia takut kepada kedua orang tuanya. Nah, setelah Adrian ini meninggal dunia, kedua orang tuanya berusaha untuk menghilangkan jejaknya dengan cara membeli 6 ekor babi dan babi-babi ini dibiarkan kelaparan. Sementara jasad Adrian tetap berada di dalam kamar mandi itu. Sampai akhirnya sekitar 2 minggu kemudian, Michael dan juga Heather membawa jasad Adrian dan dilemparkan ke dalam kandang babi mereka. Mereka menjadikan jasad Adrian sebagai santapan ke 6 babi yang sedang kelaparan ini. Wah. Apa yang dialami oleh Adrian ini benar-benar sangat-sangat mengerikan. Entah apa yang merasuki kedua orang tuanya ini. Selama hidupnya mereka sama sekali tidak pernah menyayangi Adrian. Bahkan si Heather ini sama sekali tidak pernah memanggil nama Adrian. Dia hanya memanggilnya Boy atau bocah kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi pada tanggal 25 November tahun 2015, Heather menelpon pihak kepolisian. Dia bilang kalau suaminya Michael akan menembaknya di dalam rumahnya. Nah, setelah mendengar laporan itu, pihak kepolisian pun langsung mengunjungi rumah Heather. Nah, setelah sampai di rumah Heather, mereka tidak menemukan Heather yang sedang terancam. Justru mereka sangat-sangat kaget karena melihat kondisi rumah itu yang sangat-sangat berantakan. Sampah berserakan di lantai, ada lubang peluru di dinding. Ada juga tikus mati, jarum suntik, CD video dewasa bertebaran di lantai dan juga di meja. Pokoknya kondisi rumah itu sangat-sangat berantakan. Nah, melihat kondisi ini, pihak kepolisian lumayan curiga pada saat itu. Mereka pun akhirnya menggeledah seisi rumah itu dan juga sekitar area rumah Heather itu. Dan akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan sisa tubuh dari Adrian yang sudah tercabik-cabik karena dimakan 6 babi di dalam kandang babi di pekarangan dekat gudang rumah Heather. Setelah itu, sisa dari jasad Adrian ini dikembalikan kepada keluarga pihak ibunya untuk dimakamkan. Sementara polisi yang lainnya mencari Michael dan juga Heather dan berhasil menangkapnya. Persidangan dari kasus Adrian ini
dilaksanakan di pengadilan distrik Wyandotte County, Kansas. Dan di dalam pengadilan, Heather ini sempat melakukan pembelaan diri. Dia mengatakan kalau yang menyiksa Adrian dan sampai membunuhnya adalah Michael, bukan dirinya. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya dia mengakui semua perbuatannya. Begitu juga dengan Michael, dia juga mengakui semua perbuatan yang telah dia lakukan kepada Adrian. Mereka berdua ini pun divonis hukuman penjara seumur hidup dan dibolehkan mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 25 tahun penjara untuk Heather dan 50 tahun penjara untuk Michael. Heather juga menyerahkan sandi akun Apple iCloud-nya kepada pemilik rumah yang mereka sewa, yang pada akhirnya menjadi bukti atas kekejaman yang telah kedua orang tua ini lakukan kepada Adrian. Kalian semua bisa bayangkan bagaimana perasaan dari pemilik rumah ini ketika melihat foto-foto dan juga video penyiksaan yang dilakukan Heather dan Michael kepada Adrian. Pasti merasa sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat sedih. Terus guys, jaksa penuntut umum dari kasus Adrian ini yang bernama Jerry Gorman mengatakan bahwa kasus Adrian ini adalah kasus yang paling mengerikan yang pernah pihaknya tangani. Seorang investigator dari pihak kepolisian, Detektif Stuart Littlefield, sempat beberapa kali tidak bisa menahan air matanya di dalam pengadilan. Dia bahkan meminta waktu 20 detik agar semua orang di dalam pengadilan itu diam sejenak untuk mengheningkan cipta. Waktu 20 detik ini selain sebagai penghormatan kepada Adrian, juga diduga merupakan rentang waktu yang dialami oleh Adrian ketika dia diserang oleh ayahnya menggunakan pistol kejut listrik. Sekarang pertanyaannya, kenapa Adrian tidak pernah diselamatkan? Padahal ketika dia berumur 5 tahun, dia sempat mengadu kepada Missouri Children's Division ketika pihak pekerjanya mengunjungi rumah Heather dan mewawancarai Adrian. Kedua laporan terkait dengan kasus Adrian ternyata banyak sekali yang masuk kepada MCD dan juga DFC, tapi sama sekali mereka tidak menanggapinya. Terus yang ketiga, pada saat Adrian ini tinggal bersama ayahnya di dalam rumah yang mereka sewa, ternyata di dalam rumah itu juga sempat tinggal pamannya yang bernama Willie Flowers, yang tentunya pamannya ini pasti tahu bahwa di dalam rumah itu terjadi penganiayaan dan juga penyiksaan. Tapi kenapa pamannya sama sekali tidak berusaha menolong Adrian? Bahkan ketika dia ini dijumpai media, dia sama sekali enggan mengeluarkan pendapat. Padahal di dalam rumah itu ada banyak sekali CCTV. Dimana kalau pamannya ini mau melaporkan Heather dan juga Michael kepada pihak kepolisian, dia punya bukti yang cukup kuat dari hasil rekaman CCTV itu. Terus yang keempat, ternyata pihak Missouri Children's Division dan juga DFC Kansas sempat saling berbagi info tentang kasus dari Adrian, tapi mereka tidak menindaklanjutinya. Dan yang kelima guys, Heather sering membagikan foto-foto Adrian yang ia siksa di akun Facebooknya. Bahkan dia juga bilang di akun Facebooknya kalau dia ini mau membunuh Adrian tepat pada hari Natal pada tahun 2014. Tapi kenapa sama sekali tidak ada dari teman Facebooknya yang mau menolong Adrian? Sungguh-sungguh sangat memprihatinkan dan sangat-sangat menyedihkan kan? Nah, dari semua hal ini apakah membuktikan bahwa pihak berwenang gagal melindungi kesejahteraan anak-anak, di mana itu memang tanggung jawab dan pekerjaannya? Entahlah, gimana menurut kalian semua, silahkan komentar di bawah. Tapi Bu kandung Adrian, nenek serta kakak perempuan Adrian mengajukan tuntutan hukum kepada pihak pekerja sosial di Missouri dan juga Kansas karena mereka ini tahu bahwa Adrian disiksa dan bisa mencegah hal itu terjadi sampai Adrian meninggal dunia. Tapi mereka sama sekali tidak berusaha untuk menolong Adrian. Mereka meminta ganti rugi sebesar 25 juta dolar. Selain itu juga setelah kasus dari Adrian ini tersebar luas, pihak pekerja sosial di sana sudah memperbaiki cara mereka menangani kasus. Mereka tidak akan pernah melewatkan laporan sekecil apapun. Mereka juga meminta kepada orang-orang untuk segera melapor ketika menyaksikan sebuah penyiksaan atau penganiayaan. Tapi tentunya apa yang mereka lakukan ini sudah sangat-sangat terlambat. Adrian sudah terlanjur meninggal dalam kondisi yang sangat-sangat mengerikan dan juga sangat-sangat tragis. Dan juga dia tidak akan pernah bisa hidup lagi. Semoga Adrian ini diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga tidak ada lagi anak-anak yang mengalami seperti apa yang dialami oleh si Adrian ini. So, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dan aku juga mau katakan, perhatikan lingkungan kalian guys. Kalau kalian melihat sebuah penyiksaan, segera laporkan kepada pihak berwajib agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. So, kalau kalian semua suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.